Bagaimana alam semesta kita lahir? Pertanyaan ini terdengar sederhana. Tetapi ketika kita mencoba menjawabnya, ia menjelma menjadi teka-teki terdalam dalam sejarah manusia. Namun ada pertanyaan yang jauh lebih sulit. Apa yang ada sebelum alam semesta terbentuk? Sementara para ilmuwan masih menelusuri jawabannya, mari kita melihat apa yang telah dunia sains temukan setidaknya hingga penelitian-penelitian terbaru abad ke-21 yang mengubah cara kita memandang kosmos. Awal dari penemuan Edwin Hubble dan rahasia langit. Pada awal abad ke-20, misteri ini mulai terbuka berkat seorang astronom bernama Edwin Hubble. Di Gunung Wilson, California Selatan, ia mengarahkan teleskop raksasanya ke langit dan menemukan dua hal yang mengubah sejarah. Awan gas yang selama ini dianggap acak ternyata adalah galaksi lain, dan jumlahnya sangat banyak. Galaksi-galaksi itu bergerak menjauh satu sama lain. Bukti bahwa alam semesta mengembang. Jika alam semesta mengembang, berarti ia dulu lebih kecil. Jika ia dulu lebih kecil, berarti ada titik awal. Tugas kita selanjutnya memundurkan waktu sampai mencapai permulaan itu. Teori besar Big Bang butuh puluhan tahun bagi para ilmuwan untuk merumuskan teori yang komprehensif. Teori Big Bang, menurut teori ini, sebelum bukanlah tempat, bukan pula waktu. Karena waktu dan ruang belum ada. Yang ada hanyalah kosmik singularitas keadaan luar biasa kecil, padat dan panas. Bayangkan, seluruh alam semesta dikompresi menjadi titik yang ukurannya lebih kecil dari partikel subatomik. Ketika titik itu tak lagi mampu menahan tekanannya, terjadilah sebuah ledakan kosmis, Big Bang. Dari ledakan itu tercipta brewing energy, hukum-hukum fisika, dan partikel pembangun segala sesuatu. Ketika kuark-kuark mendingin, gravitasi menyatukan mereka menjadi atom, molekul, hingga akhirnya lahirlah bintang pertama di kegelapan kosmos. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pertanyaan baru, apa sebelum Big Bang? Pada tahap ini muncul satu sosok penting, Alan Guth, fisikawan teoritis Amerika. Guth meneliti Big Bang selama bertahun-tahun dan menemukan kejanggalan penting. Mengapa distribusi materi di alam semesta sangat merata? Jika Big Bang hanyalah ledakan biasa, seharusnya distribusinya kacau, seperti balon cat yang pecah dan menciprat ke kanvas secara acak. Namun, kenyataannya, alam semesta masa awal teratur, proporsional, dan rata. Teori inflasi kosmik. Guth lalu mengusulkan sebuah penemuan revolusioner, teori inflasi kosmik. Menurut teori ini, bahkan sebelum Big Bang meledak, ada sebuah gaya misterius berenergi tinggi yang menyebabkan alam semesta mengembang dengan kecepatan jauh melebihi kecepatan cahaya. Inflasi ini meratakan seluruh materi dan energi secara instan. Ide Guth diterima luas dan hingga kini menjadi fondasi kosmologi modern. Tetapi tidak semua ilmuwan sepakat. Salah satu yang tidak sepakat adalah Martin Bojewald, fisikawan Jerman yang mengembangkan loop quantum cosmology. Menurut Bojewald, singularitas tidak mungkin tiba-tiba ada. Awal absolut tidak masuk akal. Ia memberikan analogi sederhana. Pendulum jam tua, waktu kuantum, menurutnya, bukan aliran halus, tetapi detik-detik, discrete segmen-segmen kecil yang saling terhubung. Jika kita kembali pada analogi balon Big Bang, alam semesta mengembang seperti balon, lalu suatu hari akan mengempis sampai kembali menjadi singularitas. Lalu apa yang terjadi? Menurut Bojewald, permulaan satu alam semesta adalah akhir dari alam semesta sebelumnya. Siklus tanpa akhir, tanpa permulaan mutlak, tanpa sebelum. Teori lebih aneh. Alam semesta bersiklus dan multiverse brand. Namun beberapa fisikawan menawarkan ide yang jauh lebih radikal. Dua di antaranya adalah Neil Turok, Afrika Selatan, Paul Steinhardt, Amerika Serikat. Mereka menggagas teori ekpyrotic universe dan cycling universe. Intinya begini. 1. Alam semesta kita bukan satu-satunya.
Sudah ada alam semesta sebelum kita, dan akan ada setelah kita. Jumlahnya tak terhingga. 2. Alam semesta berada dalam peran membran multidimensi. Bayangkan selembar kain elastis yang melayang dalam ruang dimensi keempat. Alam semesta lain berada di peran yang berdekatan. Mungkin hanya beberapa sentimeter dari kita secara dimensi, tetapi tak pernah bisa terlihat. 3. Big Bang terjadi ketika dua brand bertabrakan. Tabrakan kosmik itu memberi energi luar biasa dan menciptakan dua alam semesta paralel yang bergerak menjauh. Ketika suatu hari brand-brand itu kembali mendekat, maka akan ada tabrakan berikutnya, Big Bang berikutnya. Zoom out lebih jauh, dan kita melihat gambaran besar. Alam semesta bukanlah kejadian tunggal, melainkan sebuah siklus lahir mati yang tak berkesudahan. Dukungan dari teori Dawai dan teori M. Walaupun terlihat aneh, teori ini tidak berdiri sendiri. Ia berpijak pada teori Dawai String Theory. Teori M, teori besar yang memerlukan 11 dimensi untuk bekerja. Jika teori ini benar, kita akhirnya punya mesin matematika untuk menjelaskan gravitasi kuantum, struktur, ruang waktu, dan kemungkinan multiverse. Namun banyak ilmuwan menolak, bukan karena tidak logis, melainkan karena belum ada bukti empiris yang dapat diuji. Penemuan terkini dari teleskop James Webb hingga gelombang gravitasi abad ke-21 membawa penemuan baru yang melengkapi teori-teori ini. 1. Teleskop James Webb 2021 sekarang menemukan galaksi yang terlalu awal dan terlalu matang, beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang, yang menantang model kosmologi standar. 2. Peta radiasi latar CMB resolusi tinggi mengungkap pola anisotropi halus yang mungkin merupakan bekas luka, tabrakan antar brand atau alam semesta lain. 3. Pengamatan gelombang gravitasi LIGO dan Virgo memberi kemungkinan untuk mendeteksi kejanggalan ruang waktu yang bisa menjadi bukti inflasi atau multiverse. 4. Penelitian tentang energi gelap menemukan bahwa percepatan ekspansi alam semesta tidak konstan, membuka peluang bahwa energi gelap mungkin terkait dinamika siklus alam semesta. 5. Distribusi galaksi skala besar. Muncul pola-pola megastruktur yang sulit dijelaskan tanpa periode inflasi atau interaksi kosmik berskala besar. Semua temuan ini, walaupun belum conclusive man, menunjukkan bahwa struktur alam semesta lebih kompleks daripada yang kita bayangkan 50 tahun lalu. Akhirnya, kita sampai pada pertanyaan awal. Jadi, teori manakah yang benar? Big Bang, murni, siklus, tak berujung, multiverse, brand, atau sesuatu yang belum pernah terpikirkan manusia? Kita mungkin belum tahu jawabannya. Setidaknya, tidak pada tahap evolusi ilmu pengetahuan saat ini. Yang jelas, pertanyaan tentang asal-usul alam semesta bukan lagi milik agama atau filsafat saja. Ia kini berdiri di persimpangan antara fisika kuantum, relativitas, kosmologi, dan logika matematika tertinggi. Namun, satu hal pasti, rasa ingin tahu manusia tidak akan berhenti. Suatu hari nanti, kita mungkin menemukan bukti yang membuka mata kita selamanya tentang bagaimana alam semesta benar-benar lahir dan apa yang, jika ada, berada sebelum semuanya dimulai.